Saat kata sedingin es keluar dari mulut Luo Hou, seluruh lereng pegunungan tiba-tiba menjadi sunyi. Dari suasana siap bertarung, semua orang memahami dengan jelas di dalam hati mereka bahwa kemungkinan masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Pertarungan besar yang intens tidak bisa dihindari. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke wajah Luo Hou. Beberapa saat kemudian, dia sedikit mengangguk. Suaranya juga menjadi jauh lebih dingin. Karena senior Luo Hou tidak mau membiarkan kami lewat, maka kami hanya bisa menyinggung perasaanmu. Tangan Xiao Yan perlahan memegang gagang penguasa Suan berat. Dia segera dan tiba-tiba menggambarnya. Bayangan hitam membelah udara dan angin kencang menyapu beberapa pecahan batu di depannya. Penguasa itu mengarah ke samping ke arah tanah. Douqi berwarna hijau melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan. Karena masalah sudah berkembang ke titik seperti itu, mereka telah mencapai tahap di mana mereka tidak bisa menyerah karena perubahan peristiwa yang tak terduga. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Mengikuti tindakan Xiao Yan, Douqi juga mulai dengan cepat keluar dari tubuh Sun Er dan dua orang lainnya yang berdiri di sampingnya. Gelombang kekuatan yang kuat berulang kali berdesir. Pasukan mereka mengunci Luo Hou, yang berdiri di tengah, dari jauh. Untuk mengalahkan musuh, pertama-tama seseorang harus mengalahkan rajanya. Orang yang paling merepotkan di kelompok iblis putih ini adalah Luo Hou ini. Selama mereka mengalahkannya, mereka tidak perlu mengkhawatirkan yang lain. Aku akan memblokir Xiao Yan dan 3 lainnya. Ye Hao, kalian berempat menghentikan siswa baru itu. Jangan menyebar saat Anda bertarung. Meski ada banyak mahasiswa baru, mereka tidak tahu cara bekerja sama. Selama Anda menahan diri dengan kuat, dan mengandalkan penggabungan keempat Douqi sinergis Anda memiliki peluang kemenangan yang cukup tinggi. Udara dingin yang samar dan berwarna putih berulang kali merembes dari tubuh Luo Hou. Tatapannya melirik Xiao Yan dan 3 lainnya sebelum beralih ke anggota kelompok iblis putih dan berbicara. Matanya yang dingin dan tajam bisa melihat kelemahan siswa baru dengan sekali pandang. Iya, mendengar ini, keempat anggota kelompok iblis putih menjawab dengan suara yang dalam. Douqi di tubuh mereka melonjak, dan benang udara dingin mulai dilepaskan dari tubuh mereka. Dari kelihatannya, tampaknya semua anggota kelompok iblis putih ini mempraktikkan kedekatan es Douqi. Xiao Yan terlihat terpengaruh saat dia mengamati udara dingin di sekitar keempat orang itu. Kekuatan yang dilepaskan dari kolaborasi Douqi dengan afinitas yang sama akan dapat meningkat secara signifikan. Dilihat dari titik ini, kekuatan keseluruhan dari kelompok iblis putih secara signifikan lebih kuat daripada pimpinan kelompok iblis hitam oleh Sati. Tidak heran mereka adalah orang-orang yang menjaga pos pemeriksaan terakhir. Luo Hou ini sebenarnya berani menghadapi 4 lawan seorang diri. Jika orang ini tidak terlalu sombong, maka itu berarti dia memiliki beberapa kartu truf dan kekuatan tersembunyi. Xiao Yan berbicara kepada Sun Er dan 2 lainnya dengan lembut saat pikiran ini bertahan beberapa saat di dalam hatinya. Kita tidak perlu melakukan pemanasan dalam pertempuran ini. Karenanya, Anda semua tidak perlu menahan apapun. Cobalah yang terbaik untuk mengalahkannya. Jangan sia-siakan sedetik pun atau mungkin ada beberapa kejadian tak terduga jika kita menunda lebih lama lagi. Iya, mereka bertiga sedikit mengangguk. Douqi di tubuh mereka seperti banjir yang bergejolak karena dengan cepat melewati jalur ki di tubuh mereka. Perasaan dipenuhi dengan kekuatan menyebar di tubuh mereka bertiga. Dalam kondisi itu, yang mereka butuhkan hanyalah bergerak sedikit. Douqi yang melonjak akan mengikuti keinginan mereka, dan melepaskan serangan yang menggelegar. Mengikuti Douqi dari kedua belah pihak yang meresap ke seluruh tubuh mereka, suasana tegang samar-samar menjadi lebih tajam. Semua siswa yang lebih tua di lereng gunung tetap diam. Saat ini, kelompok setan putih adalah rintangan terakhir dalam kompetisi berburu energi api ini. Bahkan jika mereka tidak dapat memblokir serangan siswa baru, kelompok Xiao Yan mungkin akan mematahkan kutukan bahwa kompetisi berburu energi api adalah periode paling pahit bagi siswa baru sebelum memasuki akademi dalam. Bisakah kelompok Xiao Yan mengalahkan kelompok iblis putih? Dari salah satu sudut lereng gunung, Su Xiao menyaksikan kedua sisi saling balas dendam di bawah, dan tidak bisa membantu tetapi berbisik kepada Sati yang duduk di sampingnya. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka memiliki kesempatan dan hanya itu.
Saya tidak bisa mengatakan banyak tentang yang lain. Bagaimanapun, terlepas dari apakah kita sedang mendiskusikan kekuatan individu atau kekuatan kelompok, kelompok iblis putih jauh lebih kuat daripada kelompok iblis hitam. Xiao Yan dan yang lainnya mampu mengalahkan kami, tapi mereka mungkin tidak mendapatkan keuntungan saat menghadapi kelompok iblis putih. Sakti menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak jelas tentang hasil akhirnya dan hanya bisa memberi Su Xiao jawaban yang tidak jelas. Su Xiao hanya bisa tersenyum tanpa daya ketika dihadapkan pada jawaban yang tidak jelas ini. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke wajah yang sangat tajam di dekat tumpukan batu yang berantakan. Suasana area berbatu yang berantakan, tempat semua tatapan berkumpul, menjadi semakin tegang. Ekspresi semua orang perlahan menjadi serius. Cahaya Douqi di permukaan diperpanjang dan berkontraksi, seperti perasaan semua orang saat ini, mengalami kesulitan untuk menenangkan diri. Gluduk-gluduk, angin sepoi-sepoi bertiup lewat. Sebuah pecahan batu dari gunung tiba-tiba berguling dan menabrak batu di tempat lain. Segera, itu dihancurkan menjadi beberapa bagian. Suara jernih yang tiba-tiba tidak diragukan lagi seperti melempar batu ke permukaan danau yang tenang. Dengan segera, gelombang besar akan naik dan menggelinding. Lusinan Douqis berwarna berbeda melonjak keluar dari tanah berbatu yang berantakan. Rona itu indah karena banyaknya warna. Douqi yang mengalir dengan liar secara langsung menyebabkan tekanan di daerah itu melonjak. Beberapa rumput hijau yang tinggi dan lurus membungkukkan tubuh mereka dari tekanan yang disebabkan oleh Douqi ini. Pertarungan. Saat kekuatan melonjak, dua tangisan serentak dipancarkan dari mulut Xiao Yan dan Luo Hou tanpa perencanaan sebelumnya. Saat kedua suara ini terdengar, suasana tegang tiba-tiba pecah. Saat sosok manusia melintas, raungan rendah, yang berisi niat bertarung yang berapi-api, bergema tanpa menghilang di medan perang. Pada saat teriakan itu terdengar, tangan Xiao Yan tiba-tiba menegang di gagang penggaris. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan energi berwarna hijau meledak di bawah kakinya. Tekanan yang disebabkan oleh gelombang energi yang bergejolak secara langsung mengubah tubuh Xiao Yan menjadi bayangan hitam saat ditembakkan ke tengah tanah berbatu tempat Luo Hou berdiri. Ketika tubuh Xiao Yan bergerak, Sun Er dan dua lainnya di belakangnya mengikuti dari dekat. Jarak di antara mereka berempat dipertahankan dalam radius 1 meter. Pada jarak ini, mereka berempat bisa bergandengan tangan kapanpun dan dimanapun untuk menangani serangan tajam yang datang dari segala arah. Biaya, di belakang kelompok 4 orang Xiao Yan, ada sekelompok besar siswa baru yang meraung keras saat mereka menyerbu. Meskipun formasi mereka tersebar, kekuatan mereka adalah yang terkuat karena mereka memiliki begitu banyak orang. Ekspresi wajah keempat anggota dari kelompok iblis putih acuh tak acuh. Mereka tidak merasakan ketakutan sedikit pun karena jumlah yang besar dan sikap kelompok Xiao Yan yang kuat. Tangan mereka gemetar dan 4 batang logam berwarna putih, yang panjangnya 5 kaki, bersinar dan muncul. Teriakan pelan terdengar saat keempat orang itu meminjam kekuatan batang logam yang menyentuh tanah untuk menembak ke depan. Mereka dengan cepat menembak melewati 4 orang kelompok Xiao Yan. Akhirnya, keempat batang logam itu menari dengan liar, seperti angin yang berputar, dan akhirnya menghentikan semua puluhan siswa baru yang tersisa di belakang. Xiao Yan tidak menoleh saat mendengar suara angin berputar di belakangnya. Tatapannya menatap tajam ke arah Luo Hou, yang tubuhnya berdiri tegak di atas sebongkah batu. Xiao Yan mencengkeram penggaris berat di tangannya dan segera menggunakan kekuatannya untuk meretas ke bawah. Cahaya Douqi yang tajam dan berwarna hijau segera meledak keluar dari penggaris, melepaskan Douqi ke sekelilingnya. Ini adalah perwakilan metode menyerang dari Dadoushi. Ini mirip dengan serangan jarak jauh oleh seorang praktisi. Setelah cahaya Douqi berwarna hijau muncul, Sun Er dan dua lainnya juga melepaskan 3 cahaya kuat. 4 cahaya menembus penghalang udara saat mereka membawa angin kencang dan menghantam Luo Hou. Wajah Luo Hou acuh tak acuh saat dia melihat 4 proyektil Douqi yang bergolak sedang ditembakkan. Tangannya gemetar sedikit dan batang logam dingin sepanjang 10 kaki, yang tampaknya dibentuk dari es dingin, bersinar dan muncul. Tangannya memegang tubuh tongkat panjang itu dengan erat dan ujung tongkat itu menembus dengan eksplosif. Segera, seseorang dapat melihat gambar tongkat itu berulang kali dan terus-menerus muncul di udara.
Setiap gambar batang dengan kokoh menabrak 4 cahaya. Setelah ini diulangi untuk beberapa kali. 4 cahaya, yang berisi kekuatan yang kuat benar-benar dihamburkan secara paksa olehnya. Kekuatan ini adalah sesuatu yang sangat dikagumi orang. Dia memang layak menjadi Dowling yang kuat. Serangan yang sangat tajam. Serangan Luo Hou ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Melihat hanya tindakan menjinakkan keempat cahaya ini, kekuatan Luo Hou ini jauh lebih kuat daripada pemimpin sekte junior dari sekte darah yang telah dibunuh Xiao Yan di daerah sudut hitam. Tentu saja, sebagian alasannya di sini adalah bahwa metode Qi yang digunakan pemimpin sekte junior untuk meningkatkan kekuatannya terlalu banyak trik murahan. Oleh karena itu mengakibatkan Dou Qi di dalam tubuh yang terakhir menjadi dangkal. Jika dia benar-benar bertarung dengan seseorang, kekuatan orang itu paling banyak berada di puncak kelas Dadoushi. Pikiran ini melintas di dalam hatinya dan dengan cepat menghilang saat ekspresi Xiao Yan menjadi serius. Penguasa berat di tangannya mengeluarkan suara Qi saat memotong udara, berubah menjadi bayangan hitam yang membawa suara menyedihkan. Tubuhnya bergerak ke atas dan ke bawah seperti setengah lompatan saat dia dengan kejam menebas Luo Hou. Qi. Di belakang Xiao Yan, sebuah telapak energi yang berisi beberapa api berwarna emas, cambuk panjang berwarna hijau, dan pedang berat berwarna darah, juga membawa kekuatan mereka sendiri saat mereka membentuk-bentuk seperti kipas, benar-benar mengelilingi area di sekitar Luo Hou. Melihat serangan terkonsentrasi dari 4 kelompok pria Xiao Yan di bawah, beberapa ekspresi siswa yang lebih tua di lereng gunung tanpa sadar berubah. Ini karena mereka dengan jelas memahami di dalam hati mereka bahwa jika mereka yang menerima serangan itu, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan pada saat kontak. 4 orang ini memang sangat kuat. Terutama pemuda berjubah hitam itu, beberapa dari hati murid yang lebih tua tidak bisa menahan nafas. Setelah secara pribadi menyaksikan serangan para siswa baru ini, mereka akhirnya mengerti mengapa siswa yang lebih tua, yang telah berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api tahun ini, telah dikalahkan secara menyedihkan. Hanya pada saat inilah mereka tiba-tiba memahami, bukan karena kekuatan siswa yang lebih tua yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api itu lemah, melainkan kekuatan siswa baru tahun ini terlalu kuat. Saat ini, pikiran ini dengan cepat berputar di hati semua orang di lereng gunung. Luo Hou, yang diam-diam berdiri di medan pertempuran tanpa bergerak, akhirnya bergerak. Tangannya memegang erat batang logam dingin itu. Jejak udara dingin seperti kabut menyebar dari batang saat tangisan dingin yang dalam terdengar. Batang pemintal dingin melingkar. Saat teriakan Luo Hou terdengar, udara dingin, dalam bentuk kabut, yang menyelimuti batang logam dingin segera berguling dan naik. Busur misterius terbentuk dari rotasi. Segera, udara dingin membentuk perisai es berbentuk melingkar di bawah putaran cepat udara dingin, membungkus tubuh Luo Hou di dalamnya. Bang, bang, 4 serangan ganas tiba-tiba mendarat dari atas pada perisai es yang terbentuk dari batang logam yang berputar cepat. Segera, suara yang dalam teredam bergema di seluruh area berbatu yang berantakan. Kekuatan yang kuat mengikuti perisai es dan menyebar ke bawah sebelum akhirnya dilepaskan dengan terampil ke atas batu. Batuan itu segera retak membentuk banyak garis retakan sebelum meledak menjadi pecahan batuan dengan ledakan. Tubuh Luo Hou sedikit membungkuk saat teriakan dingin keluar dari mulutnya. Batang logam dingin yang berputar cepat tiba-tiba berhenti. Segera, ujung tongkat itu dengan cepat menembus ke depan, sekali lagi membentuk bayangan yang memenuhi langit. Itu dengan kejam menghantam senjata kelompok 4 orang Xiao Yan. Kekuatan yang tiba-tiba meletus langsung mengguncang mereka berempat sampai mereka buru-buru mundur 2 langkah. Bertarung melawan 4 orang sendirian, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kalah. Kesenjangan antara Dowling yang kuat dan seorang Dadoushi memang sulit diukur. Bagus, tunjukkan kepada siswa baru yang sombong itu seperti apa keterampilan itu sebenarnya. Melihat serangan awal 4 orang kelompok Xiao Yan gagal, sorak-sorai langsung terdengar di lereng gunung. Tubuh Xiao Yan jungkir balik di udara sebelum segera mendarat di atas batu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Luo Hou yang dingin dan acuh tak acuh sebelum perlahan menghembuskan nafas. Kekuatan pihak lain bahkan lebih kuat dari yang dia duga. Selain itu, menambahkan ini ke fakta bahwa tongkat berspesialisasi dalam pertahanan,
kemungkinan akan sangat sulit untuk mengalahkannya dalam waktu singkat bahkan jika mereka berempat bergandengan tangan. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er dan dua lainnya sama-sama mundur ke sisinya dengan cemberut di wajah mereka. Pembelaan pihak lain yang seperti kura-kura menyebabkan mereka merasa seperti harimau yang memakan landak tidak memiliki tempat untuk memulai. Xiaoyan melirik lingkaran pertempuran kacau di belakangnya. Dia segera merajut alisnya dengan erat. Kekuatan 4 anggota kelompok iblis putih sama-sama melebihi ekspektasinya. Keempat batang logam itu menari seperti 4 perisai logam. Ketika serangan seorang siswa baru biasa mendarat di atasnya, tidak hanya itu tidak efektif tetapi juga akan dipantulkan kembali oleh kekuatan aneh yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 5 menit setelah pertarungan ini dimulai, tidak kurang dari 5 siswa baru terbaring di tanah setelah tubuh mereka menjadi lemah karena batang logam menyentuh mereka. Dari kelihatannya, nampaknya akan ada murid baru yang kehilangan kemampuan bertarungnya setiap 1 menit atau lebih. Kesenjangan antar kelas ditampilkan secara menyeluruh di lingkaran pertempuran ini. Hampir lebih dari 40 siswa baru kelas Dousi benar-benar tidak dapat melakukan apapun terhadap 4 siswa kelas Dadousi yang lebih tua. Jenis perbedaan yang besar ini menyebabkan orang tidak dapat membantu tetapi menghela nafas secara emosional. Pertarungan ini baru saja dimulai tetapi situasinya sudah mulai bergeser dari harapan. Ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit jelek. Mahasiswa baru itu memang sepiring pasir berserakan. Tahun ini, jika bukan karena Xiaoyan, yang memiliki kemampuan mengumpulkan yang sangat hebat, kemungkinan besar mereka akan seperti tahun-tahun sebelumnya, dirampok oleh siswa yang lebih tua sampai mereka tidak memiliki apa-apa. Di lereng gunung, Sati mengamati lusinan orang yang bertarung melawan 4 orang. Tidak hanya kelompok sebelumnya tidak berhasil, tetapi mereka berulang kali kehilangan lebih banyak siswa. Sati tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Iya, Su Xiao dan yang lainnya di sampingnya mengangguk. Kekuatan keseluruhan mahasiswa baru tahun ini tidak lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, di tahun-tahun sebelumnya, orang seperti Xiaoyan, yang memiliki keberanian dan keteguhan hati untuk mengumpulkan semua siswa baru, tidak muncul. Namun, bahkan jika itu masalahnya, hanya sekelompok orang yang tidak lengkap tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk melawan kelompok iblis putih, harimau terkuat yang menghalangi jalan mereka. Pertempuran ini tidak bisa diseret terlalu lama. Semakin lama diseret, semakin tidak menguntungkan bagi kelompok Xiaoyan. Melihat kinerja para siswa baru itu, jelas bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk mengelilingi dan mengalahkan kelompok iblis putih. Sebaliknya, jika terus seperti ini, dalam paling lama 20 menit atau lebih, mereka akan benar-benar habis. Pada saat itu, setelah anggota kelompok iblis putih membebaskan tangan mereka, kelompok Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kata Sati tanpa daya. Meskipun dia sangat memikirkan nyala api berwarna hijau yang aneh yang digunakan Xiaoyan, terlepas dari bagaimana api itu menekan afinitas es Luo Hou Douqi, teknik tongkat hebat yang digunakan terakhir masih bisa memblokirnya. Tampaknya masih terlalu dini baginya untuk bersikap sombong lebih awal. Selama waktu Sati dan yang lainnya mendiskusikan situasi yang dihadapi kelompok Xiaoyan, Xiaoyan juga menemukan hal ini. Dia menghela nafas panjang dan berkata, sepertinya kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Xiaoyan memasukkan penggaris berat itu dengan keras ke garis retakan batu. Dia menoleh ke arah Sun Er dan 2 orang lainnya sebelum berkata dengan suara yang dalam, tunda dia. Beri aku waktu. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Xiaoyan menjentikkan jarinya. Pil Yaowan berwarna ungu melesat ke mulutnya. Dia mengunyah sedikit dan segera meludahkan sekelompok api ungu di depan tatapan semua orang. Nyala api mendarat di telapak tangannya. Melihat bahwa Xiaoyan benar-benar memuntahkan sekelompok api esensi berwarna ungu, lereng gunung segera menjadi gempar. Sati dan yang lainnya, yang awalnya merasa menyesal atas kerugian yang dihadapi kelompok Xiaoyan juga memiliki ekspresi tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa selain nyala api berwarna hijau, Xiaoyan sebenarnya memiliki api berwarna ungu lainnya. Penatua Su dan Penatua King di platform batu juga mengangkat alis mereka karena terkejut saat ini. Xiaoyan mengabaikan suara dari seluruh tempat.
Dia memegang erat api berwarna ungu dengan tangan kirinya sambil perlahan mengangkat tangan kanannya. Jarinya berputar sedikit dan nyala api berwarna hijau yang elegan sekali lagi mengeluarkan suara berdenyut, dan berubah menjadi sekelompok api hijau, yang berhenti di atas tangan kanannya. Mengikuti kemunculan api berwarna hijau, suhu di wilayah ini tiba-tiba naik. Dua api berwarna, yang membumbung menyinari wajah-wajah yang terpana itu, menyebabkan pemandangan itu tampak sangat lucu. Ini, ekspresi Elder Su dan Elder King, yang dengan santai bersandar di punggung kursi mereka di platform batu, tiba-tiba berubah saat nyala api berwarna hijau muncul. Tubuh mereka tiba-tiba tegak dan mata mereka menatap nyala api hijau yang elegan. Sesaat kemudian, mereka bertukar pandang satu sama lain dan melihat keterkejutan di tatapan satu sama lain. Api surgawi, pengetahuan mereka secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Sati dan yang lainnya. Oleh karena itu, saat api inti teratai hijau muncul, keduanya dapat mengenali detail yang tepat darinya. Ujian terkutuk ini, dia sebenarnya bahkan tidak memberi tahu kami tentang informasi penting seperti itu. Sungguh orang tua berkepala kacau, kejutan di mata mereka masih tetap ada saat Elder Su dan Elder King bergumam satu sama lain. Mata Luo Hou menatap tajam kedua warna api di tangan Xiao Yan. Ekspresinya yang dingin dan acuh tak acuh akhirnya menjadi sangat serius. Saat dia berlatih afinitas es Douqi, dia sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Saat nyala api berwarna hijau muncul, dia pada dasarnya terkejut menemukan bahwa Douqi yang sedingin es di tubuhnya benar-benar menjadi lambat. Api apa itu? Ini benar-benar dapat mempengaruhi aliran Douqi di tubuh saya. Di atas kesungguhan di wajah Luo Hou ada keheranan tambahan. Tangannya memegang batang logam dingin dengan erat saat dia berusaha keras untuk memaksa Douqi-nya mengalir, mencoba yang terbaik untuk menghilangkan perasaan tersumbat itu. Melihat dua api berwarna berbeda di tangan Xiao Yan, Sun Er dan dua lainnya mengerti maksudnya. Mereka mengangguk dan mereka bertiga segera membentuk formasi berbentuk segitiga dan menembak secara eksplosif ke arah Luo Hou. Douqi mereka melonjak dengan liar dan mereka benar-benar melepaskan Douqi di tubuh mereka hingga batasnya. Luo Hou tidak berani meremehkan serangan tajam dari tiga orang tim Sun Er. Meskipun dia sangat takut pada Xiao Yan di belakang mereka, dia hanya bisa melambaikan batang logam dingin di tangannya saat ini dan menerima semua serangan dari mereka bertiga. Setelah itu, dia melakukan serangan balik paling sengit, berharap bisa mengalahkan mereka bertiga dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat itu, kekuatan bertarung Xiao Yan, yang telah kehilangan teman-temannya, akan sangat berkurang. Tentu saja, idenya bagus tapi tim tiga orang Sun Er tidak seperti siswa baru biasa. Setelah beberapa hari berkolaborasi melawan musuh mereka, mereka sudah berlatih sampai ada kesepahaman dalam kerjasama mereka. Meskipun mereka bertiga tidak dapat menembus pertahanan batang logam Luo Hou, bahkan setelah bekerja sama, mereka setidaknya dapat menyebabkan dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya untuk mengganggu Xiao Yan. Dengan kelompok Sun Er yang menunda Luo Hou, telapak tangan Xiao Yan sudah mulai secara bertahap melakukan kontak di depan tatapan semua orang. Melihat tindakannya ini, siswa yang lebih tua dari akademi dalam mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi ekspresi Penatua Su dan Penatua King di atas panggung batu berubah secara drastis. Dengan pengalaman mereka, mereka secara alami memahami dengan jelas jenis kekuatan besar apa yang akan terbentuk ketika api seperti itu bergabung. Orang gila ini, haruskah kita bertindak untuk menghentikannya? Elder King bergumam. Dia segera menoleh dan meminta Penatua Su di sisinya. Penatua Su mengatupkan alisnya erat-erat. Matanya tidak berkedip saat dia menatap wajah tenang dan tenang Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya dia memiliki kepercayaan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika seseorang adalah seorang elit Do Huang, seseorang tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Begitu dia kehilangan kendali dan ledakan terjadi, kekuatan penghancur yang dilepaskan lebih dari menakutkan, kata Penatua King dengan suara yang dalam. Mari kita lihat. Tatapan Penatua Su tidak membuat gerakan sedikit pun. Yang dia lakukan hanyalah berbicara dengan suara lembut. Kamu, melihat ini, Penatua King hanya bisa mendesah tanpa daya.
Douqi yang tak terbatas di tubuhnya juga mulai beredar, siap untuk menangani situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga. Lagi pula, ada banyak siswa di sini yang mengamati pertarungan. Di bawah fokus semua tatapan, nyala api berwarna hijau di tangan Xiao Yan akhirnya melakukan kontak dengan nyala api berwarna ungu. Segera, gumpalan bibit api hijau dan ungu mulai menyebar dengan cepat dari titik kontak. Di tempat di mana keduanya melakukan kontak, ruang itu sepertinya terkoyak oleh kekuatan yang kuat sampai mulai berfluktuasi. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat dia menatap dua api berwarna berbeda, yang saling terkait satu sama lain. Dia bertepuk tangan dengan keras, tampak seolah-olah dia telah melakukan ini ratusan kali. Mengikuti suara teredam yang jelas, kedua nyala api itu dengan paksa bergabung menjadi sekelompok api hijau dan ungu. Kekuatan spiritual keluar dari alisnya, mempertahankannya pada keseimbangan misterius. Api hijau ungu berulang kali tampak terdistorsi dan segera mulai menyusut dengan cepat dalam tatapan kaget Elder Su dan Elder King. Akhirnya berhenti dengan lambat setelah menyusut menjadi seukuran kepalan tangan. Nyala api bergerak sedikit sebelum akhirnya perlahan pecah. Teratai api hijau ungu yang sangat indah melayang di depan Xiao Yan. Sun Er, kalian semua minggir. Api hijau ungu digantung setengah inci di atas telapak tangan Xiao Yan. Ekspresinya sedikit pucat saat dia memerintahkan mereka dengan lembut. Saat kata-kata Xiao Yan terdengar, Sun Er dan dua lainnya, yang terlibat kebuntuan dengan Luo Hou, segera melesat dan mundur. Dalam beberapa lompatan, mereka muncul di belakang Xiao Yan. Ini sudah berakhir. Xiao Yan mengangkat kepalanya perlahan dan melihat wajah ketakutan Luo Hou. Senyuman dingin muncul di wajah pucatnya saat dia dengan lembut menjentikkan teratai api dari telapak tangannya. Api lotus segera melewati udara kosong yang panjang seperti bintang jatuh. Di bawah fokus mata semua orang, itu membawa jejak hijau ungu yang indah saat melesat secara eksplosif ke arah Luo Hou. Teratai api hijau ungu dengan cepat mengembang di mata Luo Hou. Energi panas yang menakutkan, yang menembus udara dan menyapu dirinya, menyebabkan keringat dingin yang muncul di dahinya menguap dalam sekejap. Di tanah, rumput hijau tua dengan cepat layu dimanapun teratai api melewatinya. Akhirnya, rerumputan berubah menjadi abu berwarna hitam yang berhamburan tertiup angin. Kengerian karena tidak berdaya melawan kekuatan destruktif diam-diam muncul di hati Luo Hou saat dia merasakannya menembak secara eksplosif ke arahnya. Jenis energi ini terlalu besar. Dia bahkan memiliki intuisi yang samar bahwa jika dia dipukul langsung oleh teratai api yang indah itu, kemungkinan dia akan berubah menjadi tidak lebih dari debu, seperti rumput hijau. Gigi Luo Hou menggigit bibirnya dengan kuat. Jejak darah mengalir dari mulutnya. Rasa sakit itu menyebabkan Luo Hou pulih dari keadaan tak berdaya itu dan menjadi sedikit lebih waspada. Tangannya memegang erat batang logam dingin sementara matanya menatap tajam ke teratai api, yang semakin mendekatinya. Kecepatan terakhir yang hampir seperti kilat menyebabkan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Udara dingin dengan cepat merembes keluar dari batang besi yang dingin itu. Namun, ketika udara dingin muncul, itu dibakar oleh suhu tinggi yang bergerak maju hingga mengeluarkan suara cici. Akhirnya, itu menghasilkan kabut putih berkabut yang menyelimuti area batu yang berantakan, menyebabkan pandangan semua orang menjadi agak terhalang. Luo Hou menghirup udara dalam-dalam. Suara berderak keluar dari batang logam dingin yang dia pegang erat di tangannya karena kekuatan besar yang dia gunakan. Setetes keringat dingin bergerak di dahinya dan menetes ke matanya. Perasaan seperti astringen menyebabkan kemarahan tiba-tiba memenuhi hati Luo Hou. Dowling yang kuat dan bermartabat sebenarnya hampir menyerah untuk bertahan karena serangan dari Dadou si belaka. Situasi seperti ini menyebabkan si dia yang memiliki karakter angkuh merasa malu. Datang, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu, Xiao Yan. Raungan rendah dan dalam bergema di dalam hatinya. Tangan Luo Hou gemetar. Segera, batang logam dingin sepanjang 10 kaki itu bergetar dan membentuk beberapa bayangan. Douqi di tubuhnya mengalir dengan liar karena tak henti-hentinya dituangkan ke dalam batang logam yang dingin. Saat Douqi dituangkan dengan cepat, orang bisa melihat bahwa lapisan es tebal mulai muncul di batang logam seperti es. Selain itu, suhu di sekitar tubuh tongkat juga mulai menurun dengan cepat saat ini. Akhirnya, Kia nyaris tidak berhasil mengisolasi panas dari teratai api.
Douki di tubuhnya mengalir deras sampai habis. Embun beku pada batang logam dingin menjadi semakin kaya. Dalam beberapa kedipan mata, batang logam dingin, yang awalnya hanya setebal lengan, tiba-tiba bertambah tebal hampir setengah kaki. Sekarang itu seperti pilar es yang sangat besar. Lengan Luohou memeluk batang logam dingin yang telah berubah menjadi pilar es. Kemerahan tipis menyapu wajah Luohou. Dia mengeluarkan raungan keras yang dalam dari mulutnya dan mengangkat pilar es yang sangat besar ke atas sebelum segera menghancurkannya dengan marah. Kekuatan yang terkandung di dalam pilar es sangat kuat. Dalam jarak pendek, ada aliran suara ledakan rendah yang terus-menerus dipancarkan di udara kemanapun pilar es melewatinya. Faktanya, ketika pilar es masih beberapa meter dari tanah, serangan yang telah mengumpulkan semua kekuatan Luohou bahkan berhasil melewati udara dan mengguncang bebatuan di tanah hingga cukup banyak garis retakan yang terbentuk. Dari sini, terlihat bahwa serangan putus asa Luohou juga tidak biasa. Teratai api hijau ungu membelah udara dan menyerang ke arah Luohou. Ketika jaraknya kurang dari 2 hingga 3 meter, bayangan gelap yang sangat besar yang berisi angin dingin turun dari langit. Akhirnya, teratai itu menghantam keras. Segera, ruang itu mengeras sesaat. Segera setelah itu, guntur yang keras, seperti guntur yang meledak bergema di seluruh medan perang. Beberapa orang yang tidak dapat mempersiapkan waktunya bahkan diguncang oleh suara keras ini hingga telinga mereka ditekan dengan kuat. Setelah petir ini, riak energi yang diharapkan semua orang dari tabrakan energi tidak muncul. Api dan es tampaknya diam-diam dinetralkan di dalam wilayah yang dipenuhi puing-puing yang ditutupi oleh kabut putih samar. Tidak sedikit pun riak yang mengandung kekuatan penghancur dipancarkan. Adegan yang agak aneh ini menyebabkan banyak orang menjadi sedikit terpana. Mereka saling berhadapan dengan wajah bingung. Pada saat ini, wajah Luohou memerah dalam kabut putih yang tidak bisa dijangkau oleh tatapan orang. Telapak tangannya dengan putus asa memegang batang logam dingin, yang bergetar berulang kali. Pada saat ini, embun beku yang tebal pada tubuh tongkat itu mencair dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Karena telapak tangannya bersentuhan dengan tongkat, Luohou bisa merasakan kekuatan panas yang sangat menakutkan terus-menerus menyerang melalui batang logam dingin dari kabut putih yang tidak jelas itu. Luohou bisa membayangkan bahwa begitu es yang telah diaglomerasi dari doukinya benar-benar habis, kekuatan panas yang menakutkan itu akan benar-benar meletus. Meskipun Luohou memahami hal ini di dalam hatinya, dia tidak memiliki solusi sedikit pun. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat dengan matanya sendiri saat pilar es yang sangat besar, yang diaglomerasi dari batang logam dingin, meleleh dengan cepat. Panas yang disalurkan dari ujung batang juga menjadi semakin hangat. Embun beku pada batang logam dingin hanya berlangsung selama 10 detik sebelum benar-benar meleleh. Menyusul lenyapnya semua es yang membekukan, orang dapat melihat bahwa batang logam dingin, dengan seluruh tubuh seperti es, berubah dari putih salju menjadi merah menyala dengan kecepatan yang sangat cepat. Tempat di mana tangan Luohou memegang batang logam dingin tiba-tiba menampakkan kabut berwarna putih dan banyak suara aneh. Dengan cepat mengikuti ini, orang bisa mendengar erangan teredam yang mengandung rasa sakit dari Luohou. Dia dengan cepat melepaskan tangannya dan membuang batang logam dingin, yang hampir menjadi arang terbakar. Saat batang logam yang dingin itu mendarat di tanah, ia menabrak batu dengan keras. Dalam sekejap batu itu pecah. Suhu batang merah yang berapi-api berkurang dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi batang logam biasa. Selain itu, ada garis retakan yang berulang kali menyebar ke seluruh batang logam. Jelas batang logam dingin ini, yang tampaknya harganya cukup mahal, telah diubah seluruhnya menjadi gumpalan besi tua. Pada saat ini, Luohou tidak punya waktu untuk merasakan sakit hati karena senjatanya diubah menjadi besi tua. Ini karena pada saat batang logam itu lepas dari tangannya, dia bisa dengan jelas melihat gumpalan api ungu hijau yang tiba-tiba melesat ke arahnya dari dalam kabut putih. Aura panas membakar kabut putih di sekitarnya menjadi kehampaan. Saat sebagian dari kabut putih sedang dibakar, Luohou dapat dengan jelas melihat wajah sebenarnya dari objek ungu hijau itu. Sok tanpa sadar melintas di matanya. Dia telah menemukan bahwa serangan yang dia keluarkan habis-habisan sebelumnya hanya menyebabkan penampilan teratai api yang indah ini menjadi sedikit redup.
Tubuh aslinya sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda goyah sedikit pun. Di kelas apa teknik Dou ini? Itu benar-benar kuat sampai sejauh itu. Selain terkejut di dalam hatinya, Luo Hou, yang tidak punya waktu untuk menghindar, hanya bisa mengatupkan giginya dan buru-buru menggerakkan douki kecil di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia menggumpal dan membentuk douki armor yang sederhana dan tipis di tubuhnya. Dari kelihatannya, tampaknya dia siap untuk menerimanya secara langsung. Ekspresi Xiao Yan sama pucatnya saat dia berdiri di area batu yang berantakan. Tatapannya dengan dingin menatap area yang tertutup kabut putih. Dia mengangkat tangannya, berhenti sebentar sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Dengan segera, wajah awalnya yang pucat menjadi seputih seprai. Tubuhnya juga tanpa sadar bergetar. Saat Xiao Yan mengepalkan tinjunya, ekspresi Penatua Su dan Penatua King di platform batu akhirnya berubah secara drastis. Penatua Su tiba-tiba berdiri. Tubuhnya berhenti sebelum segera menghilang dengan cara yang aneh dari platform batu. Blar, ledakan yang dalam dan rendah terdengar dari wilayah berbatu yang berantakan. Segera, riak energi menakutkan melingkar mulai menyebar dengan cara seperti gelombang. Bebatuan benar-benar lenyap menjadi debu dimanapun ia melewatinya. Kekuatan destruktif yang menakutkan ini menyebabkan siswa yang lebih tua di lereng gunung menjadi membosankan sejenak. Segera, di bawah teriakan panik yang keras, mereka mulai melompati sisi lain dari lereng gunung satu demi satu dengan cara yang sangat memalukan, seperti labu berguling. Dalam sekejap, seluruh tempat itu menjadi sangat kacau. Riak energi telah tiba dengan cepat dan pergi dengan cepat. Ketika bersentuhan dengan lereng gunung, itu meninggalkan garis retakan sepanjang setengah inci sebelum secara bertahap menghilang. Setelah ini berlanjut untuk beberapa saat, orang-orang di belakang lereng gunung akhirnya dengan hati-hati memperlihatkan kepala mereka satu persatu saat mereka berhenti mendengar aktivitas apapun. Mereka mengamati area yang telah berubah menjadi sangat berantakan dan tanpa sadar menghirup udara dingin dengan cara yang tenang. Saat ini kawasan bebatuan yang berantakan atau mungkin sudah tidak lagi disebut sebagai kawasan bebatuan yang berantakan. Ini karena tidak ada lagi satu batu pun yang ada di tempat ini. Satu-satunya yang dimilikinya sekarang adalah abu batu yang menutupi tanah. Batu-batu besar dari sebelumnya tampaknya telah hancur karena riak energi dengan kekuatan penghancur yang sangat besar. Ini diciptakan oleh Xiao Yan. Mata semua orang membawa sedikit tumpul saat mereka menatap area batu yang berantakan, yang penampilannya telah berubah secara drastis. Sati, yang kepalanya telah terbuka dari balik lereng gunung, mau tidak mau menelan ludah dan gumamannya. Su Xiao dan dua orang lainnya di sampingnya menegang wajah mereka dan mengangguk. Tatapan mereka menyapu pemuda kurus berjubah hitam itu. Dalam hati mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir bahwa jika orang ini telah melempar teratai api ungu hijau ketika mereka bertarung di dalam hutan, berapa banyak orang dalam kelompok mereka yang akan selamat. Ketika mereka memikirkan hal ini, keringat dingin mulai muncul di seluruh tubuh mereka. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiao Yan seperti mereka sedang melihat monster. Apakah orang itu benar-benar hanya seorang Dadoushi? Apakah orang ini benar-benar seorang Dadoushi? Kekuatan destruktif semacam ini cukup untuk mengejar ketinggalan dengan sekitar 6 atau 7 bintang elit Dowling Sati pulih dari keterkejutannya. Dia tertawa getir saat dia perlahan menyuarakan apa yang dipikirkan Su Xiao dan dua lainnya. Mendengar ini, Su Xiao dan dua lainnya menganggukkan kepala, berbagi perasaan yang sama. Itu benar apa yang terjadi dengan Luo Hou. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lereng gunung. Sontak semua tatapan tiba-tiba mengarah ke area di tengah area bebatuan yang masih tertutup kabut putih. Saat semua orang mengalihkan pandangan mereka, sebagian besar kabut berwarna putih di wilayah itu mulai menghilang. Akhirnya, sosok Luo Hou adalah yang pertama muncul di tatapan semua orang pada saat ini. Luo Hou pada dasarnya sedang duduk dengan pantatnya di atas tanah. Wajah dingin dan acuh tak acuh itu saat ini berada dalam kondisi kaku. Namun, melihat penampilannya, sepertinya dia tidak terluka. Melihat Luo Hou tanpa cedera, gelombang percakapan pribadi yang mengejutkan terdengar dari lereng gunung. Dari tampang kekuatan destruktif dari riak energi yang telah menyebar, kekuatan Luo Hou seharusnya tidak cukup untuk membuatnya sama sekali tidak terpengaruh. Namun, saat hati semua orang dipenuhi dengan keraguan,
Kabut berwarna putih akhirnya benar-benar lenyap. Setelah kabut menghilang, orang bisa melihat tubuh Penatuasu berdiri di depan Luo Hou. Penatuasu, orang-orang di lereng gunung segera mengeluarkan banyak napas saat mereka menatap sosok Penatuasu. Sosok tua yang disebut Penatuasu mempertahankan tangannya dalam posisi yang diperpanjang. Dari penampakan lubang besar di depannya, tampak bahwa serangan teratai api sebelumnya diblokir olehnya. Tidak heran Luo Hou tidak terluka sedikit pun. Penatuasu berdiri dengan sikap lurus di tempat, seperti tunggul pohon. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menarik tangannya dengan wajah acuh tak acuh. Setelah tangannya kembali ke lengan bajunya, itu tidak bisa menahan gemetar sedikit. Sebuah kekhidmatan melintas di matanya yang keruh. Penatuasu mengangkat kepalanya di bawah tatapan semua orang dan menyapu pandangannya ke arah Xiao Yan yang berwajah pucat. Dia terdiam sesaat sebelum suara lembutnya bergema dari medan perang yang telah mengalami pertempuran hebat ini. Anak kecil, kalian para siswa baru dapat dianggap sebagai pemenang untuk kompetisi berburu energi api tahun ini. Suara Elder Su yang agak tua perlahan bergema, menyebabkan semua perkelahian berhenti pada saat ini. Para siswa yang lebih tua dari akademi dalam di lereng gunung itu membuka mulut mereka sedikit. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak dapat mengatakan apapun. Oh, keheningan di luar hutan berlanjut untuk beberapa saat sebelum para siswa yang tidak bergerak itu tidak bisa lagi menahan kegembiraan liar di hati mereka. Mereka bersorak keras. Dalam kegembiraan mereka, beberapa siswa baru bahkan tidak peduli tentang gender saat mereka memeluk teman-teman yang berdiri di samping mereka. 5-6 hari perjuangan sulit mereka akhirnya membuahkan hasil. Bagaimana mungkin mereka tidak bersukacita? Senyuman juga muncul di wajah putih pucat Xiao Yan saat dia mendengar tangisan bahagia yang terdengar dari belakangnya. Dia memegangi dadanya dan dengan lembut batuk beberapa kali. Dia menoleh dan menatap Sun Er dan dua lainnya, yang wajahnya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Sambil tersenyum, dia berkata, sepertinya kita tidak perlu menyerahkan hal-hal yang telah kita kerjakan dengan susah payah. Xiao Yan GG, kamu baik-baik saja. Sun Er buru-buru mengambil 2 langkah ke depan saat melihat ekspresi Xiao Yan. Dia mendukungnya dan bertanya dengan sakit hati. Tidak apa, saya hanya kehabisan tenaga. Xiao Yan melambaikan tangannya. Kekuatan Angry Buddha Lotus Flame tidak kecil, dan konsumsi kekuatan spiritual dan Douqi benar-benar terlalu besar. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia hanya bisa menggunakannya sekali dalam kondisi prima. Jika dia mencoba untuk menggunakannya secara paksa untuk kedua kalinya, dia mungkin akan turun ke kondisi tidak sadar karena kehabisan kekuatan. Sungguh tidak terduga bahwa Anda benar-benar memiliki beberapa trik. Tidak heran Sun Er terus-menerus membuatmu bosan. Sangat disayangkan Bujia dengan sembarangan menepuk bahu Xiao Yan. Pertarungan berdampingan biasanya merupakan cara terbaik untuk meningkatkan hubungan antar manusia. Setelah beberapa hari hidup bersama, dendam beratnya yang terbentuk karena serangan keras Xiao Yan selama kompetisi kualifikasi telah benar-benar lenyap. Dari lubuk hatinya, berbagai hal yang telah ditunjukkan Xiao Yan beberapa hari ini benar-benar membuatnya mengaguminya. Penglihatan Sun Er memang tidak buruk, namun saya akan bekerja keras untuk mengejar Anda dalam hal pelatihan. Wu Hao mengangkat kepalanya dan mulutnya menarik busur yang agak kaku ke arah Xiao Yan. Jelas, orang gila pertempuran ini, yang memiliki karakter penyendiri dan terlalu obsesif dalam pelatihan, jarang memberi orang lain senyuman. Xiao Yan tersenyum. Dia tertawa dan berkata, jangan memaksakan semua pujian padaku. Saya tahu kekuatan saya sendiri. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan bisa sejauh ini terlepas dari seberapa kuat aku. Pahlawan yang kesepian tidak akan bisa berjalan jauh di sini dan juga tidak cocok berada di sini. Bujia dan Wu Hao diam-diam mengangguk ketika mereka mendengar ini. Tidak bangga karena sukses. Keangkuhan dan keangkuhan liar yang biasanya dimiliki oleh seorang muda tampaknya tidak ada hubungannya dengan anak muda yang dewasa sebelum waktunya ini. Sifat ini benar-benar membuat mereka kagum. Elder Su, kami belum kalah. Saat Xiao Yan berbicara, suara tidak puas tiba-tiba terdengar. Tatapan semua orang menyapu. Itu sebenarnya dipancarkan dari Luo Hou, yang duduk dengan pantatnya di tanah. Pada saat ini, wajah yang terakhir masih memerah.
Jelas, harga dirinya tidak bisa menerima dikalahkan oleh tangan seorang Dadoushi. Betul sekali, kami tidak kalah. Kita masih bisa bertarung. 4 anggota kelompok iblis putih lainnya juga berteriak bersama, menggemakan pemimpin mereka setelah mendengar dia berbicara. Dari kemunculan pertarungan sebelumnya, selama mereka diberi cukup waktu, siswa baru akan kalah total. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak mau menerima situasi di mana mereka telah kalah. Kalian semua tutup mulut. Ekspresi Penatuasu serius saat dia berteriak dengan dingin. Melihat bahwa Penatuasu menjadi marah, semua orang dengan cepat dan bijak menutup mulut mereka. Mereka tidak berani mengatakan apapun, termasuk Luo Hou. Jika saya tidak ikut campur sebelumnya, apakah Anda masih memiliki kehidupan untuk duduk di sini? Penatuasu menoleh, dan bertanya pada Luo Hou dengan tegas, yang wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Ekspresi Luo Hou menjadi putih. Dia mengatupkan giginya, tetapi menjadi putus asa sesaat kemudian. Dia jelas tahu bahwa jika Penatuasu tidak ikut campur, kemungkinan Akademi Dalam tidak akan lagi memiliki murid bernama Luo Hou. Kerugian adalah kerugian. Alasan apa yang perlu Anda temukan? Penatuasu mendengus dingin. Tatapannya melihat sekelilingnya saat dia berkata dengan suara yang dalam, saya telah mengatakan bahwa kompetisi berburu energi api kali ini sudah berakhir. Jika masih kurang puas bisa langsung mengeluarkan calenge kepada siswa baru 1 bulan setelah mereka masuk Inner Academy. Selama mereka setuju, arena pertarungan Akademi Dalam terbuka kapan saja. Namun, untuk saat ini, kalian semua harus tutup mulut. Elder Su melirik Luo Hou sekali sebelum menyapu pandangannya ke kelompok Xiaoyan sekali lagi. Baru setelah itu ekspresinya menjadi lebih lembut saat dia berkata, sebagai pemenang kompetisi berburu energi api tahun ini, semua siswa baru yang hadir masing-masing akan mendapatkan energi api selama 20 hari. Xiaoyan, Xiao Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao masing-masing akan mendapatkan kartu kristal api hijau tambahan dan 30 hari energi api. Kartu kristal api hijau. Ada beberapa suara dari lereng gunung setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Penatuasu. Banyak tatapan iri menyapu 4 kelompok pria Xiaoyan. Kartu kristal api hijau. Apa itu? 4 orang kelompok Xiaoyan, bagaimanapun, agak bingung sehubungan dengan apa yang disebut kartu kristal api hijau. Mereka bertukar pandang satu sama lain, merasa sedikit tidak yakin. Di dalam Akademi Dalam, kartu kristal api, dari bawah ke atas dibagi menjadi warna hitam, biru, hijau, merah, dan ungu. Crystal card berwarna hitam di tangan Anda adalah crystal card dengan grade paling rendah. Kartu kristal semacam ini hanya dapat memberi Anda kualifikasi untuk berlatih di level pertama dan kedua dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Kartu biru memiliki kualifikasi untuk memasuki level ketiga dan keempat dan terus berlanjut seperti ini. Jika seseorang ingin meningkatkan nilai crystal card, seseorang harus menukarnya dengan energi api di dalam Akademi Dalam. Biasanya, seseorang perlu membayar energi api senilai 100 hari untuk menukar kartu kristal berwarna hitam menjadi kartu kristal berwarna biru. Untuk mengubah kartu kristal berwarna biru menjadi kartu kristal berwarna hijau, seseorang akan membutuhkan energi api selama 200 hari sekarang setelah Anda memperoleh kartu kristal api hijau sebagai hadiah, itu setara dengan Anda menghemat 300 hari energi api. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Di antara siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam yang hadir, kebanyakan dari mereka saat ini memegang kartu kristal berwarna biru. Dengan pengecualian Luo Hou, yang secara kebetulan mengubah kartu kristal berwarna biru menjadi kartu kristal berwarna hijau minggu lalu. Elder Su tersenyum dan menjelaskan setelah melihat keraguan Xiaoyan dan yang lainnya. Energi api selama 300 hari. Hanya setelah mendengar nomor ini, Xiaoyan dan yang lainnya mengerti mengapa tatapan orang-orang di sekitar mereka dipenuhi dengan rasa iri. Mereka telah merebut dari semua siswa yang lebih tua di hutan sampai yang terakhir tidak memiliki apa-apa. Menambahkan itu ke hadiah ini, masing-masing kartu kristal mereka baru saja melebihi 100. Dari sini, dapat dilihat bahwa akan ada kesulitan mendapatkan energi api di dalam Akademi Dalam. Setelah Penatuasu selesai menjelaskan, dia menjabat tangannya dan 4 kartu kristal berwarna hijau muncul di tangannya.
Dia menjentikkan jarinya dan kartu itu melesat ke arah kelompok 4 orang Xiaoyan, akhirnya berhenti di depan mereka. Hadiahnya sudah ada di sana. Tarik semua energi api di kartu kristal hitam Anda. Setelah itu, serahkan kartu Black Crystal kembali padaku. Xiaoyan dan yang lainnya dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Sesaat kemudian, mereka menyerahkan kartu kristal hitam mereka, yang telah kosong, kepada Penatuasu. Penatuasu mengangguk sedikit ketika dia menerima kartu kristal api berwarna hitam. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah. Karena Anda telah berhasil menyelesaikan kompetisi berburu energi api, ikuti saya ke Akademi Dalam." Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin untuk berbalik, dan perlahan berjalan menuju tangga yang terbuat dari pecahan batu yang mengarah ke lereng gunung. Kita akhirnya bisa masuk ke Akademi Dalam, itu benar-benar tidak mudah. Xiaoyan menghela nafas panjang saat melihat punggung Elder Su. Dia tidak tahu seberapa banyak usaha yang mereka gunakan untuk masuk ke Akademi Dalam. Pertama, ada kompetisi kualifikasi, lalu ada kompetisi berburu energi api. Akademi Dalam ini memang tidak semudah yang dia pikirkan. Ayo pergi. Di bawah tatapan semua orang, Xiaoyan melambai ke Sun Er dan yang lainnya dan memimpin jalan, mengikuti di belakang Elder Su saat dia menaiki tangga. Tangga batu yang terfragmentasi tidak bisa dianggap terlalu tinggi. Kelompok Xiaoyan berhasil naik ke langkah terakhir setelah hanya 1 hingga 2 menit. Setelah itu, mereka mengangkat tubuh mereka dan berdiri di puncak lereng gunung. Tatapan mereka menyapu sekali di depan mereka. Adegan yang muncul di depan mereka menyebabkan mereka perlahan menghirup udara yang agak sedingin es. Ini adalah Akademi Dalam. Gumaman lembut keluar dari mulut para siswa baru di lereng gunung. Di belakang lereng gunung ada cekungan yang sangat besar dengan depresi. Bentuk cekungan ini seperti telah dihancurkan dan terbentuk dari batu besar yang jatuh dari langit. Gedung-gedung tinggi berdiri di dalam baskom. Melihat ke bawah dari atas, semua orang bisa melihat banyak bayangan seperti kutu berkedip dan melompat di atas gedung. Pandangan mereka terfokus di depan mereka, hanya untuk menyadari bahwa ukuran baskom ini anehnya besar. Tapi pandangan mereka hanya bisa melihat gedung-gedung tinggi dan warna hijau subur tapi tidak bisa melihat sisi lain dari cekungan. Sulit membayangkan bahwa sebenarnya ada tanah unik yang tersembunyi di dalam pegunungan tak berujung di belakang Akademi Jianan. Teman-teman kecil, selamat datang di tempat inti dari Akademi Jianan berada, Akademi Dalam. Penatuasu tersenyum ketika dia melihat wajah kaget para siswa baru saat dia bertepuk tangan dan berbicara. Orang-orang kuat di sini begitu banyak. Antusiasme fanatik muncul di wajah Wu Hao saat dia berbisik pada dirinya sendiri. Xiaoyan tak berdaya tersenyum saat mendengar ini. Orang ini benar-benar tanpa diragukan lagi adalah maniak petarung. Xiaoyan mengangkat pandangannya dan perlahan menyapunya ke baskom yang sangat besar. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam saat dia bergumam di dalam hatinya. Api jantung yang jatuh, apakah itu benar-benar ada di sini? Mudah-mudahan, Anda tidak akan mengecewakan saya. Baik, sejak kompetisi berburu berakhir, semua siswa baru, ikuti saya kembali ke Akademi Dalam. Aku akan membantu kalian semua menyesuaikan diri. Setelah itu, kalian semua akan benar-benar menjadi anggota Akademi Dalam. Percayalah kepadaku, selama Anda bisa bertahan di sini, Anda akan merasa bahwa semuanya berharga ketika Anda melihat peningkatan Anda ketika Anda akhirnya meninggalkan tempat ini. Tatapan Elder Su berhenti di kelompok Xiaoyan saat dia perlahan berkata. Semua siswa baru mengangguk ringan. Dari murid-murid yang lebih tua, mereka dapat menemukan manfaat besar apa yang akan mereka peroleh jika mereka berlatih di Akademi Dalam ini. Ayo pergi, semuanya, ikuti baik-baik. Penatuasu melambaikan tangannya, tubuhnya berubah menjadi bayangan samar saat dia dengan cepat bergegas menuju cekungan yang sangat besar. Di belakangnya, semua mahasiswa baru juga langsung menggerakkan badannya. Seperti belalang yang sedang transit, mereka bergegas turun dari lereng gunung. Banyak belau bersemangat berlama-lama di tempat ini dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episode-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Terima kasih.